Oke, kembali lagi ke channel Dwi Prasetya Utomo. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai stage box atau orang lebih mengenal antara snack, splitter atau yang lainnya ya. Pada umumnya macam-macam untuk penyebutannya. Ada yang menamakan stage box, ada yang memberi nama splitter. Pada prinsipnya adalah sama. Terus untuk apa sih, kenapa perlu dilakukan stage box ini? Nah, tujuannya misalkan kita lagi ada event, nah kita butuh mixernya antara FOH dengan monitor cuman ada satu, sedangkan penampilnya nanti ada dua. Nah, itu gimana caranya? Nah, ini adalah solusinya. Jadi misalkan set A ini adalah band A dan set B ini ada band B. Nah, nantinya semuanya akan dimasukkan ke sini. Terus keluarnya bagaimana? Nah, nantinya kita tinggal memindah. Nah, ini adalah fungsi stage box. Jadi pakai set A nanti tinggal dipindah ke set B. Nah, itu adalah fungsi secara umum dari stage box ini ya. Nah, oke. Kali ini saya akan membahas lebih mendalam bagaimana cara pemasangannya, penggunaannya untuk apa saja. Langsung aja kita bedah. Splitter atau stage box ini pesanan dari Persewa Audio dari Kalimantan. Nah, oke. Untuk itu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa di like, komen, dan di share video ini. Oke, yang pertama saya akan membahas setnya ini. Yang pertama ini splitter ini memiliki fitur 32 channel. Nah, ini 32 channel, teman-teman bisa lihat sendiri, ada set A sama side B. Kebetulan permintaan beliau dari Persewa Audio menginginkan supaya bisa dipakai untuk 2 band. Nah, kayak gitu. Kalau untuk 3 band tentu bisa lagi, 4 band itu bisa juga, tergantung kebutuhannya teman-teman, seberapa banyak band yang dihandle nantinya. Nah, oke, seperti itu. Ini yang per konsep pertamanya. Jadi splitter itu konsepnya memang banyak, jadi tergantung desainernya. Kalau fix cuma untuk 2 bisa seperti ini. Nanti kalau dipakai untuk 3, 4 band dan bisa lebih banyak lagi, tentu modelnya pasti berbeda lagi. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi totalnya ini ada 64 input, cuman yang aktif hanya 32, nanti bergantian. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini ada out juga? Oke, pada dasarnya splitter ini nantinya, misalkan saya mempunyai ini jalur yang ke monitor. Jadi ini saya perkenalkan dulu, ini namanya konektor ya, konektor dengan merek DDK Japan, dari Jepang. Ini buatan Jepang. Totalnya kalau nggak salah ini ada sekitar 70-an pin di dalamnya sini. Nah, di dalamnya sini ada 72 pin. Nah, teman-teman bisa cek sendiri. Nah, ini pinnya jumlahnya cukup banyak ya teman-teman. Nah, ini untuk menghandle setiap ini memiliki 32 channel. Jadi langsung satu konektor ini. Jadi misalkan begini, saya live. Nah, saya teman-teman bisa lihat sini. Sekarang yang lagi on itu band pertama, maka ini saya colokkan ke sini. Nah, dari band ini langsung kita ikat seperti ini. Kita kencangkan. Nah, ini tinggal kita kunci seperti ini. Ini untuk band yang pertama. Oke, ini sudah terkunci. Oke, nah sudah terkunci. Berikutnya kita narik dari FOH. Kebetulan FOH nya ini modenya dari buatan model snack ya. Jadi ini tinggal kita buka dulu. Oke, nah misalnya kita anggap kita tarik lagi. Oke, misalkan segini. Nah, ini sama, ini miliknya FOH. Ini ada 32 input juga. Nah, ini multipinnya ada di sini. Oke, ini kita keluarkan dulu multipinnya. Kita keluarkan dulu. Oke, siap. Nah, ini multipin yang miliknya FOH. Oke, kita tancapkan sama. Ini miliknya ada buatan dari DDK Jepang juga ya. Nah, sama. Nah, oke, tinggal sama caranya kita tancapkan untuk set A juga. Nah, seperti ini kita kencangkan. Nah, kita kencangkan sampai ini nanti mengikat ya teman-teman, sampai dipastikan kuat. Oke, nah udah kuat ini. Nah, nantinya inputnya nanti ini sudah langsung
set A ini otomatis masuk ke FOH dan juga set monitor seperti ini. Nah, oke, ini sudah masuk semuanya. Ini nanti tinggal masuk ke monitor, ke mixer FOH yang di sini masuk ke mixer monitor. Jadi mixernya cukup satu untuk 2 band. Kasusnya nanti seperti itu. Terus nanti ada yang bertanya, terus berikutnya gimana kalau setelah live kita berpindah ke band kedua? Teman-teman mudah, jadi tinggal set A ini tinggal kita lepas. Nah, contohnya seperti ini kita lepas dulu. Nah, seperti ini kita pindah ke set yang ke B. Nah, cuman ada pertanyaan dari teman-teman, terus ketika misalkan ini saya kembalikan dulu ke sini sebagai contoh. Nah, ada teman-teman bertanya, bagaimana ketika misalkan di sini ada MC di channel 31 dan 32, kalau kita pindah otomatis ketika kita pindah, otomatis ketika kita posisi lepas, tentu MC di FOH jadinya mati. Terus solusinya bagaimana? Nah, solusinya seperti ini ya teman-teman. Jadi pertama, sebelum kita memindah, nah sebelum kita berpindah, di sini teman-teman perhatikan, saya sudah siapkan kabel. Nah, di sini saya siapkan kabel seperti ini. Ini sudah ada indikator nomornya, ini 31 dan ini 32. Nah, teman-teman mudah, tinggal kita ikuti sesuai dengan nomornya. Misalkan ini nomor 31, kita colokkan 31, kita colokkan seperti ini. Berikutnya 32 juga seperti itu, kita tancapkan di 32. Ini untuk link dari nomor ini 31 32, saya buatkan link out di sini. Jadi inputnya di sini, saya bikinkan out di sebelah sini teman-teman. Nah, berikutnya di sini sama, untuk modenya si monitor juga sama. Ini ada indikatornya nomor 31, saya tancapkan. Nah, 31 dan ini 32 saya tancapkan juga. Oke, sudah saya tancapkan. Nah, ketika sudah saya tancapkan seperti ini, teman-teman bayangkan kalau ini saya lepas. Ini saya lepas seperti ini. Nah, kira-kira vokalnya masih bunyi nggak, atau MC-nya masih bunyi nggak di nomor 31 32? Tetap bunyi ya teman-teman. Jadi ketika ini saya lepas posisi seperti ini masih tetap bunyi. Karena apa? Karena sudah saya bikinkan jumperan di sini. Jadi kita tinggal mudah, kita nggak perlu keburu-buru. A kita lepas, sudah berpindah ke set B bandnya, kita tinggal memindah jalurnya. Ini tinggal kita pindah seperti ini ke jalur B. Oke, kita siapkan jalur B-nya. Nah, sudah kita pasang, tinggal kita kencangkan seperti ini. Dan ini sama, kasusnya juga seperti ini. Set A kita lepas. Nah, set A kita lepas seperti ini. Set A sudah lepas. Ketika sudah lepas, tinggal kita pindah ke set B. Tentunya set B ini vokalnya sama tidak, atau MC-nya tadi tidak akan mati, langsung digunakan untuk memindah ke channel set B ini, band yang kedua. Nah, untuk memasang dipastikan jangan lupa di sini ada titiknya untuk sebelum memindah. Ini harus sama, ini posisinya harus di atas. Jadi begitu mencolokkan seperti ini, nah dipastikan pas. Kalau ini udah nggak bisa bergeser, ini udah pasti pas. Tinggal ini kita putar aja, ini ke kanan untuk menguncinya. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti dipastikan sampai kencang baru. Nah, kalau sudah dipindah ke set B seperti ini mau dilepas tidak ada masalah. Nah, ini tidak ada masalah kalau mau dilepas. Tujuannya ini untuk apa sih? Kalau pertama langsung dipasang tidak ada masalah. Nah, ini untuk yang channel B ini, O31 32 ini saya pakai untuk mengantisipasi ketika ini ada MC, ketika kita pindah splitter atau snake ini tidak mengalami karena ini kita lepas multipin 32, otomatis tidak ada input yang masuk ke FOH ataupun ke monitor yang terjadi. Nah, nanti kita acaranya jadi kurang lancar. Nah, seperti itu. Terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah ini. Jadi kalau kita nanti ingin kembali ke band A, nah misalkan di akhir acara ada kembali ke band A, kita juga mudah. Sebelum transisi pasti tentunya ada MC yang ngomong atau bicara. Ketika MC sudah bicara, nanti kita siap pindah, tidak ada kendala. Nah, seperti itu teman. Nah, jadi kalau sudah dipindah nantinya tidak akan pernah ada masalah.
Jadi yang ini ke monitor, snack ini ke monitor, dan ini snack ini ke FOH di sebelah sini. Ini 50 meter panjangnya, yang di sini panjangnya kurang lebih sekitar 10 meter. Nah, ini pesanan dari Persewa Audio. Jadi tujuannya untuk memindah ke set A ke set B itu dengan mudah. Jadi tidak perlu teman-teman punya mixer 2. Jadi mixernya cukup satu, nanti yang dipindah seperti ini. Cukup multipinnya ini dipindah ke set A, ini juga set A. Nah, supaya MC tidak mati, ini dicolokkan. Jadi begitu ini ditransisi berpindah ke sini, tidak ada masalah. Nah, itulah fungsinya set A, set B. Nah, mungkin ada yang bertanya, terus apakah boxnya ini sebesar ini ya? Ini ya kurang lebih seperti ini. Boxnya seperti ini menggunakan saya menggunakan CNC ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat presisinya, teman-teman perhatikan. Nah, seperti ini digunakan menggunakan CNC. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat presisi sekali ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini presisi banget lubangnya dan rapi. Oke, seperti itu. Dan ini pelatnya juga tebal, teman-teman bisa dengarkan sendiri. Ini bukan plat tipis, jadi ini kalau ditekan kadang ada kala splitter itu yang pakai besi strip itu juga kuat, yang masing-masing satu. Ini kalau ini full besi semua, dan ini sudah pakai powder coating, jadi ini sudah kuat. Platnya mungkin hampir 4 mili ya, jadi ini sangat kuat sekali. Oke, sebagian teman-teman juga bertanya, terus untuk kerapiannya yang menyimpan bagaimana? Nah, untuk menyimpannya, snack ini disimpan di dalam gulungan dalam, sedangkan ini di luar nanti tinggal dikencangkan. Nah, itu kan selesai, dikencangkan selesai. Terus kalau ini ditaruh mana? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini sedikit saya putar. Nah, oke, teman-teman perhatikan. Nah, di sini ada ruangannya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, jadi ini ada ruangan. Ini fungsinya untuk menyimpan. Jadi ini tidak full karena ini hanya saya sekat sampai di sini saja. Jadi dalamnya ini adalah ruangan, di area sini itu ruangan kosong. Ini tampak belakangnya ya teman-teman. Ini ada ruangan seperti kosong seperti ini. Nah, ini kabel snacknya. Nah, ini tinggal kita angkat. Nah, ini kita bisa masukkan seperti ini. Nah, ini tinggal kita tata, kita masukkan seperti ini di belakangnya. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, nantinya tinggal kita tutup harddisk seperti itu. Jadi sedangkan penutupnya itu ada di bawah ini penutup depan dan belakang, jadi aman. Jadi pinnya ini tidak akan kena masalah nantinya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi penggunaannya splitter ini seperti itu. Jadi efisiensi. Jadi kalau kita makainya itu nggak ngalami kendala. Dan ini snacknya. Nah, mungkin ada yang bertanya material yang dipakai apa aja. Di sini untuk konektor. Nah, untuk material di sini yang dipakai konektornya ini DKK Jepang. Nah, DKK ini DKK Jepang juga, termasuk sasis dan konektornya ini. Kalau ini pakai Kanare Jepang. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Tipe yang dipakai adalah Kanare made in Jepang dengan serinya ini 32 channel. Sedangkan yang kabel yang besar ini menggunakan produk dari BTV. Ini pakai BTV. Snacknya ini pakai BTV, kita rombak, kita jadikan multipin. Nah, ini konektornya juga. Untuk semuanya sudah ada tandanya ya teman-teman, jadi nggak perlu bingung snacknya. Dan ini sudah dikelompokkan. Misalkan saya contohkan yang ini jadi teman-teman nanti milih 32 tidak. Jadi ini sudah saya pembagi, saya bagi jadi 4. Nah, ini saya bagi jadi 4. Jadi satu kelompok seperti ini, satu kelompok di sini ini sudah otomatis masuk ke 8 channel. Jadi misalkan seperti ini, saya pisah dulu. Nah, misalkan yang hitam ini adalah ini sudah 8 channel. Nah, ini otomatis 8, nomor 1 sampai dengan 8, berikutnya ini 9 sampai dengan 16, berikutnya ada 17 sampai 24,
Nah, di sini 25 sampai dengan 32. Jadi teman-teman nyarinya tidak kesusahan seperti itu teman-teman. Oke, baik, dari teman-teman ini juga ada yang bertanya bagaimana cara pengkabelannya ini, apakah mudah? Menurut saya untuk penyolderan ya lumayan lah. Di sini ada 73 pin ya, ada 73 pin. Nah, di sini saya jelaskan. Ini saya buka dulu. Nah, kalau yang saya buat ini, nah konektornya, soldernya urutannya bagaimana? Nah, saya akan membahasnya di sini. Yang pertama, nah Canare itu sudah punya pedoman, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ada multi pin konektor pin assignment, jadi sudah ada panduannya. Jadi ini sudah ada pinnya, ini channelnya sampai dengan 32, teman-teman bisa perhatikan sendiri. Nah, hurufnya, jadi satuannya dia tuh pakai A, B sampai dengan huruf BF dan seal, ini groundnya. Jadi yang di sini ada hot, ini plusnya, cool, ini min ya teman-teman. Ada positif, negatifnya, terus ini ada groundnya ada 9. Nah, seperti itu. Nah, oke. Di sini tertuliskan kabel unit identification ada M202. Nah, sama seperti di sini. Ini juga sudah ada keterangannya kan teman-teman. Oke, saya cekkan di sini dulu. Oke, ini adalah M202. Teman-teman di sini bisa lihat sendiri, di sini ada M202 ya teman-teman. Nah, di sini di kabelnya teman-teman bisa lihat sendiri, ini M202. Oke, sama di sini menggunakan M202 juga ya teman-teman. Nah, ini warna kabelnya sudah saya, sebenarnya ada bahasanya, ini bukan saya ganti, sudah bahasa pakai warnanya. Canare kan itu ada kode warnanya ya, seperti ini sudah saya ganti sesuai dengan kode warnanya. Sebenarnya ini namanya huruf, sama black itu ada kodenya black juga, ini sudah saya ganti warna, dan garis sudah saya kasih ganti garisnya. Jadi Canare kan keterangannya seperti itu. Nah, ini ada keterangannya, jadi saya nyodernya mengikuti panduan ini. Jadi dari multi pinnya ini sudah ada kodenya, nanti masuknya ke pin berapa. Nah, gambarnya ini teman bisa lihat sendiri. Nah, seperti di sasis. Ini contoh sasis, misalkan di sini ada A, B. Ini yang warna biru itu adalah apa namanya, angkanya. Jadi sudah saya petakan seperti ini, A1, B3. Nah, artinya apa? Yang merah ini ada sealnya atau groundnya. Jadi ini saya gambar sudah sesuai dengan ketentuan dari multipin Canare-nya. Nah, jadi sudah sesuai, baik multipin di sasisnya seperti ini atau yang di bodinya ini pasti sama. Jadi saya menggunakan sistem yang sama. Nah, dari sini kenapa harus saya standarkan seperti ini? Siapa tahu mungkin dari persewa audio nanti membeli multipin yang sesuai dengan bawaannya dari si Canare atau DDK ini. Nah, nantinya ini sudah sesuai dengan standarnya. Nah, kalau sudah sesuai standarnya, jadi dipakai untuk siapapun konektornya. Kalau persis menyerupai dengan ini, original bawaannya dari Canare Jepang, itu tetap bisa dipakai. Nah, jadi bawaan Canare Jepang nanti bisa tetap ditancapkan di sini, karena di sini penggunaannya itu sesuai dengan panduan dari Canare yang ada di Jepang. Jadi saya tidak mau mensolder sembarangan semau saya. Jadi ini sudah ada ketentuannya dari pensolderan ini sudah saya ikuti semuanya. Jadi baik di sasis ataupun di kondisinya di sini, ini sudah saya samakan semua. Artinya kabel ini ketika dipakai dengan mungkin stage box-nya miliknya Canare, ini pasti bisa dipakai. Atau bawaan dari DDK ini bisa dipakai juga teman-teman. Nah, artinya apa? Ini adalah standar, jadi tidak sesuai keinginan saya sendiri untuk pengkabelannya. Jadi satu ya masuk channel satu, jadi peruntukannya sama semua. Jadi bukan keinginan saya, tapi sudah standarnya dari Jepang seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita membuat memang harus sesuai dengan standarnya, supaya nanti pembeli itu nanti bisa membuat atau dia beli kabel itu tetap bisa dipakai. Jadi pakai kabel originalnya bawaan dari Canare tetap bisa dipakai ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. See you.